Sesuatu perkara yang tidak membatalkan puasa yang tidak membatalkan puasa katanya, yaitu karena tidak disengaja. 1. Karena terjatuh, tidak sengaja makan. 2. Karena tidur, tidak sengaja minum. Ya, seperti inilah kontennya teman-teman ya, yang sedang banyak di TikTok ya. Orang kafir bila mana dibiarkan mengolok-olok kepada agama dan kita diam saja, maka selain daripada kita berdosa, ini akan menjadi tren kepada mereka untuk mengolok-olok agama, sebab orang Islam diam, sebab orang Islam tidak menjawab, sebab orang Islam tidak merasa tergores. Tapi kalau orang Islam mengambil sikap tegas kepada orang kafir yang mengolok-olok agama, bangkit daripada situ, dipulaukan, ditegur, maka dia akan berpikir 1000 kali untuk bercakap sekali lagi tentang hal ehwal agama dengan diolok-olok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah mampir di channel ini. Yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi, agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Kali ini saya akan mereaksi lagi sebuah tren yang saat ini sedang berkembang di bulan suci Ramadan, yaitu konten tidak sengaja makan ketika berpuasa, atau konten ya pura-pura lupa atau pura-pura nggak sengaja makan gitulah. Sebagaimana ya kita tahu memang bahwa orang yang berpuasa itu lalu dia lupa sedang berpuasa dan makan, maka dianggap tidak membatalkan puasanya ya, karena lupa. Tapi ketika sudah ingat, wah saya puasa nih ya, jangan diteruskan makannya, itu batal jadinya. Dan Allah Maha tahu mana yang beneran lupa, mana yang pura-pura lupa. Konten-konten semacam inilah yang berkembang di masyarakat ataupun di sosial media ya. Pemuda-pemuda banyak yang membuat hal-hal semacam ini. Khawatirnya justru malah nanti jadi olok-olokan terhadap agama Islam. Coba ya kita simak nih videonya, udah banyak sekali ya. Ini video yang pertama. Sesuatu perkara yang tidak membatalkan puasa yaitu sesuatu perkara yang tidak membatalkan puasa yaitu tidak membatalkan puasa katanya, yaitu karena tidak disengaja. 1. Karena terjatuh, tidak sengaja makan. 2. Karena tidur, tidak sengaja minum. Ya, seperti inilah kontennya teman-teman ya, yang sedang banyak di TikTok ya. Jadi pura-pura kepleset, terus keplesetnya jatuh ke makanan, terus dimakan itu. Sesuatu perkara yang tidak membatalkan puasa yaitu karena tidak disengaja. 1. Karena terjatuh tidak sengaja makan bakso semangkok. Nggak sengaja makan bakso semangkok. 2. Karena tidur gak sengaja minum. Ya, konsepnya hampir sama seperti ini semua ya. Dibuat dengan orang-orang yang berbeda, karena ya ini yang sedang viral teman-teman. Batal puasa karena tidak sengaja. Jangan ditiru ya. Ini bukan gak sengaja kalau kayak gini. Subhanallah, saya nggak tahu ya, mereka ini buat kontennya siang-siang apa malam-malam. Kalau siang berarti nggak puasa dong ya. Tapi kalau kita lihat ini kayaknya ini siang ya. Nah ini bulan suci Ramadan apa enggak, yang jelas ini bukan malam hari ya, ini kelihatan siang ya. Kita lihat lagi nih video yang lainnya, banyak kok yang lainnya nih ya. Oh ini apa nih? Oh, ini nunggu buka, ini sudah hampir buka. Udah azan. Allahumma shalli wa sallim. Ya dikiranya azan ya, ternyata sholawat gitu ya. Kita lihat lagi nih yang lainnya, ini banyak teman-teman videonya. Kepleset, wah konsepnya selalu begitu ya. Kepleset kok ke makanan. Waduh. Ada-ada aja orang buat konten ya. Terus lagi yang ini. Sesuatu perkara yang tidak membatalkan puasa yaitu karena tidak disengaja. 1. Karena terjatuh, tidak sengaja makan. Ini siang hari ya kita lihat kontennya. 2. Karena tidur, mungkin mereka nggak tidak puasa sengaja kan. minum. Entah ini
ini bulan suci Ramadan atau enggak ketika mereka syutingnya atau mereka buat videonya. Kita semua tahu teman-teman bahwa di dalam agama Islam itu tidak dilarang bercanda selama di dalamnya tidak ada pelanggaran syariat, tidak ada mengolok-ngolok agama, dan juga tidak berlebih-lebihan dalam bercanda. Bahkan ada juga beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah dengan sahabatnya, Rasulullah dengan orang-orang terdekatnya kerap kali juga bercanda. Tapi tentunya candaan Rasulullah adalah sebuah kebenaran juga teman-teman. Artinya tidak ada keburukan di dalam candaan Rasulullah. Ini menandakan bahwa sebenarnya bercanda itu boleh, tapi jangan sampai ada hal-hal buruk di dalamnya seperti melanggar syariat, pelecehan terhadap agama, atau bercanda dengan merendahkan, mencaci maki orang lain. Itu juga tidak boleh tentunya. Dan paling sensitif adalah bercanda dengan membawa-bawa tema agama. Ini paling sensitif banget. Ada banyak orang yang jatuh dalam kasus penistaan agama berujung minta maaf, klarifikasi, bahkan dipenjara ya karena memain-mainkan agama, karena bercanda membawa tema-tema agama. Contohnya seperti sholat dibuat joget-joget gitu ya, gerakan-gerakan sholat dibuat aneh-aneh. Ini kan suatu candaan yang tidak baik teman-teman. Sama halnya juga video-video yang kita reaksi tadi, itu adalah syariat Islam yang dicandakan. Hukum tidak batalnya puasa seseorang ketika lupa sedang berpuasa lalu makan. Nah, ini dibuat candaan oleh orang-orang yang ada di TikTok. Tapi bagi orang-orang yang keras kepala ketika dinasehati, mereka akan mengatakan, "Wow, ini kan cuma bercanda doang, gak usah terlalu kaku lah dalam beragama." Coba dibalik, anakmu yang kamu sayangi itu dilecehkan oleh seseorang dengan tujuan bercanda, dengan maksud bercanda. Apakah kamu terima? Sama juga dengan halnya agama yang kita cintai, yang kita ingin hidup dan mati dengan agama tersebut, lalu dicandakan ada unsur pelecehan di dalamnya. Tentu kita tidak bisa terima. Tapi sangat miris sekali dan celaka sekali banyak konten-konten di TikTok itu yang mencandakan syariat Islam ya, seperti video yang kita reaksi itu tadi teman-teman, dengan dalih, "Yo, ini kan cuma bercanda." Allah Subhanahu wa taala sudah mengkonfirmasi atau memberi peringatan kepada orang-orang yang selalu mencandakan, mengolok-ngolok agama. Ini dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Jadi orang yang mencandakan atau mengolok-ngolok agama, Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, semua hal-hal yang berkaitan dengan itu, maka ancaman dosanya adalah dosa kekafiran. Sangat mengerikan sebenarnya teman-teman. Dosa kekafiran itu adalah dosa yang akan membuat seseorang kekal di neraka. Teman-teman coba renungi baik-baik. Hukuman yang paling mengerikan di dalam neraka itu bukan sekedar api nerakanya atau dicambuk, ditusuk di dalam neraka. Bukan teman-teman, bukan sekedar itu. Itu semua mengerikan, tapi ada yang paling mengerikan, yaitu hukuman kekal di dalam neraka. Kalau udah kekal di dalam neraka, mau ngapain lagi hidupnya? Teman-teman, kita di dunia menderita masih bisa menghibur diri dengan mengatakan, "Ah, cuma sementara. Beriman kepada Allah, jalankan perintahnya, jauhi larangannya, mati insya Allah masuk surga." Tapi kalau kekal di neraka, hidupnya udah kekal menjadi menderita, mau ngapain lagi hidup ini? Masih mau mengatakan itu kan cuma bercanda, sementara hukumannya seberat itu. Astagfirullahaladzim. Mungkin ada teman-teman yang nonton video ini atau konten kreator yang nonton video ini yang membuat parodi-parodi semacam yang tadi kita reaksi. Jangan putus asa atas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengampun. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, jangan diulangi lagi perbuatannya. Semua manusia pasti punya dosa teman-temannya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun atas dosa-dosa yang kita perbuat. Begitupun juga saya juga banyak dosanya, maka saling mengingatkanlah satu sama lain. Kalau ada yang salah dari ucapan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.